simbol nasionalisme. Nah, kita Oke, baik semua, silakan. Pada hari ini tema yang akan kita pelajari yaitu tema 5 tentang pahlawanku, tema 2 tentang pahlawanku, kebanggaanku. Ada yang masih ingat apa yang dimaksudkan dengan cahaya? Oke, Kevin. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan percobaan, anak-anak dapat menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, anak-anak dapat menyajikan laporan tentang sifat-sifat cahaya dengan benar, menyajikan sebuah video animasi tentang bagaimana caranya kita melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Saksikan video yang barusan Ibu putar tadi. Di antara anak-anak sekalian, di dalam video tadi sudah disampaikan ada berapa sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada berapa? 4. Jadi ada 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat Dibiaskan. Pertanyaan yang kedua, di dalam video tadi, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cahaya dapat merambat lurus? Ya, oke, Kevin. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati salah satu medium perantara. Oke, baik, tepuk tangan ini. Semuanya bergegas ke kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok akan membuat satu percobaan satu sifat cahaya. Kelompok 1 akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat merambat lurus. Kelompok 2 sifat cahaya dapat menembus benda bening. Kelompok yang ketiga akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat dipantulkan. Dan kelompok 4 akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat dihias. Seperti penjelasan Ibu tadi, masing-masing kelompok akan melakukan percobaan tentang satu sifat cahaya. Ibu minta untuk melakukan identifikasi tentang percobaan masing-masing sifat cahaya dan tujuan percobaan yang akan kita buat. Ibu beri waktu 15 menit. Masing-masing anggota kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Masing-masing kelompok tulis anggota kelompoknya masing-masing. Identifikasi tujuan percobaan yang akan kita buat. Kelompok 1, tujuan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat merambat lurus. Kelompok 4, mana masing-masing kelompok? Sudah. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 Sudah. Sekarang Ibu memberi kesempatan untuk laporan yang sudah dibuat. Dari kelompok 1, 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Beri kesempatan kelompok 1. Mulai. Anggota kelompok 1 Ica, 2 Kevin, 3 Topan, 4 Ivi. Kami akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat merambat lurus. Dan bahan yang akan digunakan pada saat percobaan: 1. Kertas karton ditanggung oleh Topan. 2. Pisau cutter atau gunting ditanggung oleh Kevin. 3. Lilin ditanggung oleh Ivi. Anggota kelompok 2 1 Katrin, 2 Gusti, 3 Melia, 4 Tian. Kami akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan adalah: 1. Katrin membawa gelas putih polos. 2. Gusti membawa senter. Anggota kelompok 1 Etin, 2 Jack, 3 Irma. Kami akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat dipantulkan dan bahan yang cermin 2 dibawa oleh Etin dan Irma. Senter 1 dibawa oleh Jack. Cermin 2 Gisel, 3 Yonas. Kami akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang akan dipakai dalam percobaan: Gisel, gelas bening dibawa oleh Fernie. Sekarang Ibu akan menyampaikan bahwa
Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, sifat cahaya dapat dihias. Ini materi pada hari ini semuanya sudah mengerti ya. Untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, memimpin kita di dalam doa. Anak-anak semuanya pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh ada yang bermain di jalan. Dengar ya? Oke, silakan keluar satu persatu. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Kegiatan kita dengan doa. Ibu minta Kevin untuk memimpin doa. Oke, silakan anak-anak. Pada hari ini kita masih belajar di tema 5 tentang apa? Oke. Anak-anak sekalian, siapa yang di rumah pernah lihat atau pada saat mereka jalan malam itu mereka bawa apa? Kenapa mereka bawa senter? Jadi dengan bantuan cahaya senter ini, maka tukang bonda itu bisa mengetahui orang jahat itu larinya arah mana. Jadi itulah cahaya senter itu bisa membantu manusia untuk melakukan aktivitas di malam hari. Dan semuanya sudah di dalam kelompok masing-masing. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menyajikan satu video animasi untuk disaksikan bersama-sama, sehingga dalam melakukan percobaan itu anak-anak sudah bisa memahami. Perhatikan ya angka kerjanya. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bahkan ada senter dan cermin. Dan percobaan yang keempat, cahaya dapat dihiaskan. Perhatikan baik-baik ya. Baik ya, itu adalah sedikit animasi tentang percobaan yang akan anak-anak lakukan di masing-masing kelompok. Aku akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 akan melakukan percobaan sifat cahaya dapat merambat lurus. Kelompok 2 akan melakukan percobaan sifat cahaya dapat menembus
satu. Bisa tidak? Bisa. Kelompok satu untuk maju ke depan, untuk Cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan. Terang cahaya dapat merambat lurus. baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Mungkin ada yang mau menanggapi hasil percobaan dari kelompok satu? Oh, dari kelompok tiga. Silakan. Mengapa cahaya lilin atau senter yang sudah diberi lubang sejajar? Bisa? Oke, baik. Kedua, untuk melaporkan hasil percobaan mereka. Dapat selurus benda-benda benih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok lain. Ada yang menanggapinya? Oke, dari kelompok satu. Silakan. Mengapa sebelumnya cahaya senter bisa menembus pada papan yang berwarna gelap? Karena ia dapat menembus benda-benda benih. Terima kasih. Kembali silakan. Katakan kelompok tiga. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin dapat Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok. Oke, baik.